Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruka Rival Aranda Smith. Saya dari kelompok 5 dari kelas 001 Sake 002. Video tutorial ini merupakan tutorial cara membuat dashboard untuk mengedukasi secara publik sekaligus tugas akhir kelompok sebelum memasuki ujian akhir semester. Di sini saya akan memaparkan file yang akan kita visualisasikan menjadi dashboard. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan akar masalah dari kenapa kita harus membuat dashboard ini. Sekarang bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat ada tabel yang memiliki jumlah pengiriman, harga, diskon promosi, total penjualan. Jika dilihat dari sini, sebenarnya kita sudah bisa mencakup untuk data-data yang bisa kita ambil, tapi untuk penyortiran yang lebih memvisualisasikan dan secara lebih mudah untuk dilihat oleh halayak umum dan lebih interaktif tentunya, maka kita memerlukan untuk pembuatan dashboard. Di sini saya akan menunjukkan step awal dari pembuatan dashboard tersebut. Tapi sebelum kita membuat dashboard tersebut, kita harus memastikan bahwa tabel yang kita gunakan ini adalah tabel yang bersifat dinamik. Apa itu tabel dinamik? Tabel dinamik adalah sebuah tabel yang ketika kita melakukan sebuah perubahan, seperti contohnya saya akan membuat sum. Di sini saya akan mengkalkulasikan semuanya. Dan di sini akan terjadi penambahan data. Ya. Tapi jika saya seketika saya tiba-tiba menambahkan, misalnya ada sebuah apel yang terbeli lagi atau terjual lagi di bawahnya, maka dia tidak akan berubah. Nah, bagaimana caranya supaya total dari jumlah ini berubah seiring dengan adanya penambahan transaksi? Disinilah kita membutuhkan yang disebut dengan tabel dinamik. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menselect semuanya dari atas sampai bawah. Kemudian kalau saya lebih prefer untuk menggunakan Ctrl T, tapi untuk awam bisa dilihat di insert, lalu kemudian klik tabel, dan di sini sudah ada create table. Nah, di sini kita harus ingat untuk mencentang my table has headers. Kenapa? Karena kalau tidak dicentang, dia akan mengambil tombol filter di atas dari tabelnya, sedangkan kita masih butuh kata-kata seperti tanggal order, tanggal pengiriman, produk, dan lainnya gitu. Ini kita klik OK. Nah, di sini secara tidak langsung tabel kita sudah menjadi sebuah tabel yang dinamik. Kita akan coba tes terlebih dahulu. Saya di sini akan coba auto zoom saja. Auto zoom. Nah, ini dia. Auto zoom. Di sini saya akan ambil dari tabel range ini. Oh, kebanyakan, sorry. Sorry. Kita pakai zoom saja kalau gitu. Zoom. Ini saya select sampai sini. Oke. Nah, di sini ketika saya menambahkan data, misalnya saya menambahkan pembelian apel lagi di bawah, maka datanya akan berubah dengan sendirinya. Bisa dilihat perubahannya. Sebentar. Saya akan menambahkan data di bawahnya, dan bisa dilihat, tolong diperhatikan di bagian sini. Datanya akan berubah seiring dengan bertambahnya jumlah yang terbeli. Dengan secara tidak langsung, tabel yang akan kita presentasikan ini sudah menjadi tabel yang dinamis. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara membuat tabel data source. Maaf, ini sheet ini saya akan namai sebagai data source.
Kenapa data source? Karena tabel ini adalah yang akan menjadi dasar dari sebelum tabel ini berubah menjadi dashboard interaktif. Oke, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Shirley. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pembuatan pivot tabel yang mana nantinya akan dijadikan dasar untuk pembuatan dashboard interaktif. Nah, selanjutnya apa sih pivot tabel itu? Pivot tabel berfungsi untuk meringkas mengelompokkan data dalam jumlah yang besar sehingga yang nantinya bisa mudah untuk dibaca, dianalisis, serta difahami. Sebelum kita membuat pivot tabel, pertama kita buat dulu sheet-nya. Klik plus pada bagian bawah Excel. Kemudian kita ubah namanya menjadi calculating. Sheet calculating ini berfungsi sebagai tempat pengolah data dari data source yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mulai untuk membuat beberapa pivot tabel yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data visualisasi dashboard. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel produk penjualan. Blok semuanya, klik insert, pivot chart pivot table, kita klik, dan dimana existingnya kita ubah lokasinya, kita pindahkan ke calculating di sini dan tekan OK. Nah, kita lihat di bagian pivot chart filesnya, karena kita akan membuat tabel produk penjualan, maka yang kita masukkan adalah produk di legend atau series. Lalu yang kedua itu berdasarkan bulan. Karena bulannya belum ada, maka kita masukkan tanggal pengiriman dulu ke axis atau kategorisnya. Di sini terdapat 3 days, tanggal dan months. Karena kita tidak perlu untuk ini, kita remove filenya. Days-nya juga kita remove. Lalu yang tersisanya months. Dan yang selanjutnya di values, kita tambahkan untuk total penjualan rupiah. Sudah jadi. Kita beri nama dulu, namanya tabel produk penjualan. Oke, tabel ini digunakan untuk melihat total produk penjualan kita berdasarkan bulan dan kategorinya. Selanjutnya kita akan memindahkan dulu untuk pivot chart-nya. Kita tambahkan untuk sheet-nya. Kita rename, kita kasih nama dashboard. Oke, kita paste di sini. Oke, sudah. Kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel produk import dan lokal. Kita klik ke data source, lalu kita blok semua datanya, klik insert di menu bar, lalu pivot chart pivot table, work existingnya kita klik, lokasinya kita pilih di calculating, di bawah tabel produk penjualan. Kita klik OK. Nah, di pivot chart filesnya ini, kita masukkan produk import atau lokal di bagian axis atau kategoris. Lalu, kita masukkan total penjualan rupiahnya ini di values. Nah, kita kasih nama dulu tabel produk import atau lokal. Tabel ini berfungsi untuk membandingkan total penjualan antara produk import dan lokal. Untuk chartnya kita cut dulu, kita masukkan ke dashboard. Sudah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga yaitu jumlah pengiriman. Oke, kita ke data source. Datanya sudah diblok, klik insert, lalu klik di pivot chart pivot table. Existingnya kita klik, lokasinya kita pilih di calculating. Di bawah tabel produk import, jangan lupa dikasih jarak untuk memberi judulnya. Lalu tekan OK.
Nah, di bagian pivot chart files-nya ini, karena kita akan melihat berdasarkan jumlah pengiriman, kita taruh di legend atau series. Lalu months-nya kita pilih ke axis atau kategoris, dan total penjualannya kita simpan di values. Oke, kita beri judul dulu, tabel jumlah pengiriman. Nah, tabel ini digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah pengiriman dengan total penjualan setiap bulannya. Cut dulu untuk pivot chart-nya, kita masukkan ke dashboard. Nah, di bawah chart yang tadi, paste. Selanjutnya, kita akan membuat tabel yang keempat, yaitu tabel diskon pembelian. Kita klik ke data source yang tadi lagi, sama seperti sebelumnya, kita klik insert, pivot chart pivot table, existingnya kita klik, lokasinya pilih di calculating, di bawah tabel jumlah pengiriman, lalu tekan OK. Nah, karena yang keempat ini kita mau bikin tabel diskon pembelian, maka yang akan kita masukkan adalah diskon pembeliannya di legends, months-nya kita simpan di axis, lalu total penjualannya kita simpan di values. Kita beri judul tabel diskon pembelian. Nah, tabel ini digunakan untuk menganalisis pengaruh diskon terhadap total penjualan. Untuk pivot chart-nya, kita cut, kita masukkan lagi ke dashboard. Kita simpan di sini. Kita buat untuk tabel yang selanjutnya, yaitu tabel terakhir. Kita masuk ke data source, lalu klik insert, pivot chart pivot tabel, existingnya kita klik, lokasinya kita pilih di calculating, kita simpan di bawah tabel diskon pembelian, lalu tekan OK. Karena pada tabel ini kita akan membuat tabel harga, maka yang kita masukkan harganya di legend atau series, maksudnya kita masukkan di axis atau kategori, lalu total penjualannya kita masukin ke values. Kita kasih nama tabel harga. Nah, tabel ini digunakan untuk melihat tren penjualan berdasarkan kategori harga pada setiap bulannya. Selanjutnya kita cut pivot chart-nya, kita pindahkan ke dashboard, lalu kita simpan di sini. Kita lihat terlebih dahulu apakah datanya sudah betul atau belum. Nah, dengan selesainya pembuatan pivot tabel ini, seluruh data yang dibutuhkan untuk dashboard sudah tersusun dengan rapi dan siap juga untuk digunakan sebagai visualisasi data dashboard. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan pivot chart sebagai bentuk visualisasi dari data yang telah kita olah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, perkenalkan nama saya Riri Zaryati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar chart kalian terlihat lebih efisien dan mudah dibaca oleh audiens. Nah, teman-teman, di sini ada chart produk penjualan. Kita klik sum of total penjualan bukunya, klik kanan. Press hide all field button on chart. Lalu kita klik kanan lagi. Kita pilih change chart type. Nah, di sini aku memilih closed column karena menurutku di sini lebih terlihat jelas naik turunnya dari produk tersebut. Lalu klik OK. Kita lanjut ke desain. Kalian bisa desain agar lebih menarik lagi.
Di sini aku pilih desain yang ini. Bagus kan? Lanjut, aku ke chart produk import lokal. Kita lakukan seperti tadi, klik kanan, add output button on chart. Lalu kita klik kanan lagi chartnya, change chart type. Di sini kita pilih pie. Kenapa aku pilih pie? Karena di sini terlihat jelas perbandingan antara import dan lokalnya. Lalu kita pilih desainnya. Aku pilih desain ini karena menyesuaikan dengan yang pertama ya guys. Terus kita ke chart diskon pembelian. Lanjut kita ulangi seperti tadi. Kita klik kanan lagi, change chart. Di sini juga aku pilih cluster column karena lebih terlihat naik turunnya. Aku pilih desain yang ini. Lanjut ke chart harga. Kita hide profit button. Nah, lalu kita klik kanan lagi, change chart type. Kita pilih line, lalu klik OK. Pilih desainnya, kalian mau desain seperti apa. Nah, lalu kita sesuaikan. Di sini terlihat harganya. Kita bisa lihat juga di sini data tabelnya. Legendnya. Bisa kita hapus. Agar memudahkan kita pakai legendnya ya. Di sini terlihat contohnya di 24.000, dia di bulan Agustus ke September ada penurunan. Nah, kita jelaskan. Lalu kita ke chart jumlah pengiriman. Kita ulangi seperti tadi. Klik kanan. Kita hide output button. Kita klik kanan lagi. Kita change chart type-nya. Di sini aku pilih bar agar lebih terlihat. Kita pilih desainnya. Kita sesuaikan. Di sini terlihat di 5.320 bulan Agustus lebih kecil dari bulan September. Begitu teman-teman untuk memilih chart dengan sesuai dan lebih efektif dan terlihat menarik untuk pilihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Komala Putri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat slicer. Sebelumnya, apa itu slicer? Slicer adalah tombol interaktif dari Microsoft Excel, yang dimana berfungsi untuk menyaring kesalahan data dalam proses manual dengan secara cepat dan jelas. Oke, baik. Langkah pertama yang akan kita lakukan, klik salah satu chart, lalu pilih Analyze Insert Slicer, lalu pilih kategori slicernya, tanggal pengiriman, produk, lalu tanggal order, dan kode produk.
klik OK. Kita klik. Kita geser dulu. Kita atur ukuran dari si slicer tersebut. Lalu kita geser lagi. Kita geser. Dan kita posisikan. Lalu report connection satu persatu. Kita klik centang, lalu OK. Klik lagi report connection, centang, lalu klik OK. Lalu kita klik OK. Sudah. Ya udah ya. Oke. Memastikan. Lalu kita klik salah satu chart lagi, kita bikin 3 slicer lagi tanpa report connection dari slicer tersebut. Kita pilih produk impor lokal, harga, mons. Kita geser dulu. Sebentar. Perkecil. Lalu geser lagi. Atur ukurannya, kita geser lagi satu lagi, dan kita perkecil. Lalu kita pilih warna yang kita mau sesuai dengan kemauan. Lalu kita akan membuat judul sekaligus. Nah, kita klik, kita klik, terus kita tekan shift, tekan Ctrl, lalu kita margin, terus kita beri warna, lalu kita ketik judul. Lalu kita beri judul dari masing-masing slicer tersebut, barang dan kode. Lalu kita di sebelahnya berdasarkan tanggal, dan kita atur ukurannya. Sudah. Sekian pembuatan slicer dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, halo. Perkenalkan, nama saya Rahmawan Dharma. Jadi saya di sini akan membantu menjelaskan bagaimana cara menampilkan chart timeline pada dashboard di Microsoft Excel. Jadi pertama, apa itu chart timeline? Jadi chart timeline ini adalah alat visualisasi dan filter interaktif untuk data berbasis waktu gitu. Jadi kita bisa melihat ukuran aktivitas, melacak durasi proyek, juga memfilter data harian, bulanan sampai tahunan secara cepat, secara mudah, juga secara instan tanpa perlu
mengetik rumus. Jadi sangat memudahkan kita gitu. Nah, hubungannya chart timeline ini pada dashboard itu apa sih gitu kan? Nah, hubungannya ini chart timeline ini berperan sebagai pusat kendali navigasi gitu. Yang pertama jadi dia sebagai kontrol multigrafik. Jadi satu timeline bisa dihubungkan ke banyak grafik sekaligus melalui fitur report connections gitu. Lalu juga sebagai interaktivitas instan. Jadi saat kita mengklik atau menggeser periode waktu pada timeline, seluruh grafik di dashboard ini akan otomatis berubah secara bersamaan. Nah, yang terakhir itu sebagai efisiensi ruang. Jadi membuat tampilan dashboard menjadi bersih, modern, juga lebih profesional gitu tanpa perlu banyak tombol filter yang membingungkan. Nah, langsung aja bagaimana caranya menampilkan chart timeline pada dashboard di Microsoft Excel ini. Pertama kita di sini bisa pilih chart yang sudah terbentuk sebelumnya ya. Ini di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi kita bisa pilih yang mana aja. Saya akan pilih yang ini. Nah, kita klik lalu di sini kita masuk menu insert. Masuk menu insert lalu kita pilih di sini timeline. Nah, lalu akan muncul di sini insert timelines yaitu tanggal order, tanggal pengiriman. Jadi format ini sudah terbentuk dari chart yang sebelumnya telah dibuat ya. Jadi format yang dibuat sebelumnya itu udah otomatis terbentuk. Jadi ketika kita memilih klik timeline ini udah otomatis. Nah, kita tinggal centang aja dua-duanya di sini. Langsung kita klik OK. Yes. Muncul dari sini. Setelah muncul tinggal kita atur posisinya serapi mungkin atau sepresisi mungkin, bebas di mana aja. Saya coba atur di sebelah kanan sini. Nah, nah, udah. Sesimpel itu dan semudah itu ya. Jadi kesimpulannya itu chart timeline ini bukan sekedar penghias ya. Chart timeline ini adalah fitur wajib di dashboard untuk mengubah data mentah yang rumit menjadi laporan visual yang dinamis gitu, lebih interaktif dan juga lebih memudahkan para pengambil keputusan untuk melihat tren dari waktu ke waktu gitu. Jadi dengan begitu dashboard ini sudah terisi dengan data dan chart yang dibutuhkan dan sudah interaktif juga. Dan berikutnya untuk layoutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya, yakni saudara Roha Duval. Sekian, terima kasih. Tibalah kita di akhir dari video ini. Di sini saya akan melakukan finalisasi, yaitu supaya chart yang kita lakukan ini sangat mudah dan enak untuk dilihat. Oke. Kita mulai dari seperti ini ya. Di sini kita akan melakukan pembesaran terlebih dahulu. Tujuannya supaya seluruh panel yang ada di sini bisa terlihat dan bisa digunakan dengan mudah. Di sini diusahakan untuk sebisa mungkin untuk simetris agar terlihat enak. Nah, jika sekiranya sudah simetris, menurut saya ini sudah simetris. Oke. Jadi sekiranya ini sudah simetris, kita akan melakukan sebuah prosedur yang disebut dengan grouping. Apa itu grouping? Grouping itu adalah ketika kita melakukan perubahan atau penggeseran dari satu tabel, maka satu tabel yang sudah di grup itu akan terdrag di saat yang bersamaan. Tujuannya adalah supaya mempermudah pekerjaan kita. Pastikan sudah diklik dua tabel
baru di grup agar dia menjadi grup. Oke, di sini kita akan memasukkan di sini untuk section ini kita sudah sepakat untuk menggunakan berdasarkan kode, berdasarkan tanggal. Di sini akan diganti ke berdasarkan tanggal. Tanggal itu sudah termasuk tanggal pengiriman dan tanggal order ya. Dan untuk barang dan kode sudah ada di sini. Jadi kita bisa melakukan penyortiran berdasarkan kebutuhan. Saya singkat menjadi tanggal saja. Oke. Di sini memang prosesnya agak cukup lama ya, tapi ya kita cukup trust the proses saja. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, di sini saya buat untuk agar kotak ini bisa sejajar dengan oh, my bad. Oke. Oke, di sini bisa kita lihat kalau untuk di bagian slicer itu sudah menjadi simetris. Mungkin yang ini bisa kita kecilin kali ya. Oke, supaya terlihat sama. Nah, oke. Di sini saya sengaja untuk mewarnainya biru, bukan karena apa? Itu supaya untuk section barang dan kode atau bagian yang interaktif itu bisa digambarkan sebagai warna biru. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, sebelah sini itu ada warna oranye, dan warna oranye itu hanya sekedar untuk salah satu chart visualisasi dan bukan sesuatu untuk diklik, dan sifatnya tidak interaktif. Oke, kita akan lanjut untuk proses layoutnya. Kita usahakan semuanya untuk simetris ya, supaya enak dilihat.
Itu saya hapus karena di bawah sudah ada existing, jadi kita tidak perlu ada additional tambahan timeline. Oke. Sekarang di sini kita akan melakukan menambahkan ya, seperti itu. Tujuannya agar setiap section memiliki judul yang berbeda. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan kita masuk ke view. Kita matikan grid line agar semuanya terlihat. Kemudian saya akan mengganti warna background menjadi warna hijau muda. Nah, untuk yang bagian ini kita bisa ganti warnanya menjadi warna biru. Tujuannya agar semuanya terlihat. Saya merasa ini kurang ya, Arial. Saya akan patok di mungkin sekitaran 20. Kemudian saya akan ngeklik wrap text. Tujuannya agar supaya teks yang berlebih bisa diturunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Jika wrap text ini tidak digunakan, maka dia tidak akan turun ke bawah tulisannya, tapi memanjang ke samping, dan itu biasanya akan cenderung menghilang. Border. Oke. Oke, secara visualisasi seluruh dari tabel ini sudah terbentuk dan sudah bisa digunakan. Jika kita mengklik apel, maka akan tersortir untuk bagian apel saja. Dan jika kita mengklik jeruk, maka yang tersortir adalah data dari jeruk saja. Dan itu termasuk slicer yang ada di sini, yang merupakan penunjuk juga apakah itu impor maupun lokal. Sebentar, sepertinya ada error di sini. Sebenarnya belum di Oke, maaf, tadi ada sedikit error. Jadi, fungsi dari slicer ini, untuk yang bagian interaktif, kita sudah bisa melakukan pengecekan berdasarkan produk maupun kode. Jika kita mengklik, misalnya, saya ingin memunculkan data apel, maka di sini akan terlihat di sini. Oke. Nah, setelah dashboard ini sudah jadi, kita bisa melakukan yang namanya protect sheet. Tujuannya apa? Tujuannya agar dashboard ini tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Seperti ini. Password, saya akan memasukkan password 12345678 sebagai contoh saja. Dari sini kita bisa memilih apakah kita bisa memformat sel, apakah ini. Kalau saya lebih milih untuk 2 ini saja. Dan itu sudah cukup menurut saya. Nah,
Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan untuk data dan calculation itu bisa kita hide. Alhasil kita memiliki data yang bersih dengan bentuk sudah jadi dashboard. Dan sudah bisa diberikan kepada umum. Ya. Dengan begitu tugas kelompok 8 dari kelompok kami, saya Roko Aduvalaranda Smith, saya mewakili tim saya untuk menutup dan menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.